Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau berbicara tentang Raja Salomo, dan kita akan bicara mengenai akhir kehidupannya di mana ia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, mari kita melihat dari 1 Raja-Raja pasal 11. Saya bacakan loncat-loncat saja ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing ya. Di samping anak Firaun, dia mencintai juga perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, Het ya. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ya, Salomo punya 700 istri, 300 gundik ya. Dan itu ayat 4 mengatakan istri-istrinya itu mencondongkan hatinya ya kepada Allah-Allah lain, sehingga Salomo tidak dengan sepenuh hati. Intinya kesimpulannya ayat 6, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Artinya Salomo bukan total meninggalkan Tuhan, bukan begitu, tapi dia tidak sepenuh hati ya, itu aja ya. Dia nggak seperti Daud, dia nggak sepenuh hati. Nah, mengapa demikian? Jadi ceritanya begini, kan Salomo itu raja yang diberikan hikmat yang luar biasa ya, kekayaan, kemuliaan dan sebagainya, dan banyak bangsa-bangsa lain datang kepadanya, saudagar-saudagar kaya, bangsa-bangsa sekitarnya itu pada datang. Nah, kalau orang mau menghadap Raja Salomo nggak boleh kalau nggak ngasih upeti. Kasih upeti segala emas, perak, atau rempah-rempah, atau apapun juga, dan perempuan yang terbaik dari bangsa itu ya, anak gadis yang terbaik itulah diberikan juga kepada Salomo, sehingga Salomo ngumpulin ya. Dia bukan ngedeket-deketin perempuan begitu, bukan begitu, tapi dia dapat persembahan sehingga istrinya ada 700, 300 gundiknya ya. Terus itu datang itu ya. Nah, pada waktu Salomo sudah tua, namanya ini perempuan-perempuan ini kan memang dari bangsa Amon, dari Edom, Sidon, Moab itu ya. Dia kan punya Allah-Allahnya sendiri. Nah, udah tua, Salomo itu istrinya minta, tolonglah bangunkanlah di sini mesbah untuk Allahku katanya ya. Nanti yang istri yang dari ini minta lagi, akhirnya si Salomo nih bangunkanlah. Ya biasa orang kalau sudah tua tuh udah jadi kayak nurut aja gitu sama istrinya, masih pada muda ini. Minta ini. Akhirnya Yerusalem itu selain ada baik suci, banyak sekali mesbah-mesbah untuk Asitoret, Milkom, itu sembahan orang Amon dan sebagainya. Disitulah hati Salomo menyimpang ya, nggak sepenuh hati ya. Sekali lagi ya, bukan dia total menolak Yahweh, nggak sepenuh hati lagi ya, dan itu berbuat jahat ya. Tuhan sudah 2 kali menampakkan diri kepada Salomo ya. Tuhan sudah berikan hikmat, doanya dijawab, akhirnya jatuh juga. Nah, mari kita mau belajar dari sini ya. Kejatuhan seseorang itu sebenarnya nggak mendadak. Nggak ada orang yang jatuh mendadak gitu, tiba-tiba waktu dia di masa tua jatuh gitu, kaget orang kan. Dalam kekristenan tuh ada orang dipakai Tuhan luar biasa, hebat, jemaatnya banyak, dia tarik pengikut demi banyak. Udah gitu gedungnya dibangunnya besar, tiba-tiba dia jatuh begitu ya, entah ke dalam perjinahan, entah karena keuangan gitu, ada yang sampai masuk penjara dan sebagainya. Kita kaget gitu kadang-kadang jemaatnya kan. Sebenarnya nggak perlu kaget, karena itu sudah ditanam dari awal itu. Jadi nggak ada orang jatuh mendadak, selalu ada sudah ditanam sebelumnya gitu, ada kesalahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ini Salomo udah melakukan kesalahan banyak juga dia di awalnya. Coba lihat, dan ini di Ulangan pasal 17 ini, hukum tentang raja. Ini udah diperingatin itu, Musa bikin ini. Janganlah ia memelihara banyak kuda, artinya jangan punya kekuatan yang terlalu luar biasa. Tapi Salomo kan memperkuat posisinya ya, bahkan dengan membunuh lawan-lawannya ya, dengan cara yang bagaimana, pendeknya dia kekuatannya menjadi sangat terlalu kuat ya. Kemudian jangan juga yang punya banyak istri ya. Di zaman itu boleh beberapa istri, asal jangan terlalu banyak kayak Salomo. Ini Salomo udah 700 tambah 300 udah 1000, bagaimana itu ya. Kemudian dikatakan jangan juga yang punya emas dan perak. Tapi posisi Salomo membuat dia memiliki kekayaan begitu banyak ya. Ya udah kejebak, istilahnya udah kejebak dengan posisinya yang begitu ya. Kemudian dikatakan di sini haruslah ia membaca Taurat itu sumber hidupnya. Nah, barangkali di sini Salomo juga nggak tekun barangkali ya. Ya jelaslah ada, artinya di masa mudanya Salomo, di masa kejayaannya dia sudah melanggar beberapa firman. Barulah dia jatuhnya di masa tuanya itu ya.
Jadi kayak saudara bayangin nih, kalau ada dua garis gini ya, ini garisnya nggak sejajar nih, ini udah ada kesalahan nih, nggak sejajar ya. Tapi di awalnya nggak kelihatan. Tapi ketika terus dipanjang, baru dia kelihatan. Oh ternyata garisnya nggak sejajar. Begitulah dosa orang, ya. Di awalnya tuh nggak kelihatan. Dia aktif semangat melayani Tuhan, kelihatannya begini, dipakai Tuhan luar biasa. Padahal di dalamnya ada sesuatu kesalahan, pemberontakan atau dosa-dosa penyembahan berhala atau cinta uang, cinta hormat. Semuanya di situ udah ada. Tapi nanti di masa tuanya kena dia jatuhnya. Ini emang mengerikan ini sebenarnya ya. Ujian waktu itu emang ujian yang kejam juga ya. Jadi, nah ini bagaimana? Apa pelajaran yang kita dapatkan ini dari Salomo ini ya? Kalau saudaraku jangan kita pikir Salomo, ya orang kayak Salomo aja bisa jatuh gitu. Apalagi kalau kita nggak mendapat kasih karunia ya, hanya barangkali kejatuhan kita karena kita tidak terlalu tinggi seperti Salomo mencapai kejayaannya nggak kelihatan. Jadi gini ya, mari kita berdoa beginilah ya. Di awal-awal kehidupan kita itu, mari kita berdoa supaya mendapat kasih karunia lah ya. Kehidupan ini maraton Bapak Saudara ya. Kita nggak perlu terlalu start itu kayak sprint itu ya. Ini perjalanannya panjang, jadi kita harus mengatur ya bagaimana ya. Kalau saya pakai istilah menabung firman. Menabung firman itu artinya dari mulai muda itu kita sudah berdoa minta kasih karunia lah ya, doa baca Alkitab terus ya. Dengan apa? Kan ada firman juga, dengan apa orang menjaga masa mudanya itu suci bersih ya kan, dengan menjaga dengan firman-Nya. Jadi dari awal tuh sudah tabung firman Tuhan terus gitu, firman Tuhan. Nanti baru di puncaknya di masa tuanya justru di situ puncak kejayaannya. Orang Kristen kalau dia tanam dari muda itu nabung firman istilahnya ya, itu di masa tuanya justru terjadi banyak terobosan karena banyak janji Tuhan itu. Misalnya jalan orang benar secara fajar kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, jadi makin lama makin terang. Udah gitu Paulus juga bilang manusia lahiriah emang merosot, makin merosot. Orang kita semakin tua kita nggak akan lagi, bukan sakit-sakitan ya, tapi maksudnya nggak mampu lagi kekuatan kita seperti anak muda. Tapi di situ justru manusia lahiriah semakin merosot, manusia batinia diperbaharui hari lepas hari. Nah, juga di sini ada janji Tuhan ini ya. Berbagai orang yang diberkati orang mengandalkan Tuhan, dikatakan dia seperti pohon tanam tipe air, merambatkan akar-akarnya seperti batang air, dan dikatakan di sini tidak berhenti menghasilkan buah sampai masa tua. Ya, dikatakan di bagian lain sampai masa tua dia tetap berbuah. Itu yang normal ya. Kalau orang menabung firman dari masa mudanya. Jangan kayak Salomo, ini pelajaran ya. Dari mudanya dia udah melanggar sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Ya, dia udah langgar itu ya. Dia sudah nggak sepenuh hati lah. Dia dikatakan mencintai, kesalahan Salomo itu dia mencintai banyak perempuan asing. Nah, itu dia. Itu udah dari masa mudanya itu dia udah begitu ya. Jadi di masa tuanya lah baru dia jatuh di situ ya. Bagaimana jadi pelajarannya lah, kita minta ini mohon ya kasih karunia. Ini sebenarnya saya rasa sih hanya kasih karunia Tuhan juga ya. Karena anak muda juga tuh banyak ambisinya ya, banyak keinginannya, hawa nafsu anak muda itu ya bukan orang tua nggak punya hawa nafsu ya, anak muda itu terutama. Nah disitulah kita minta kasih karunia Tuhan supaya di masa muda kita sudah menabung firman, sudah bertumbuh dalam Tuhan ya, sudah menjaga ya. Pada akhirnya nanti kita lihat di masa tua, kita justru di masa tua itulah masa kejayaan kita. Disitulah masa puncaknya kita jadi berkat buat anak cucu ya, jadi berkat buat orang-orang yang seberapa banyak Tuhan berkati ya. Oke lah, jadi ini renungannya supaya semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia supaya di masa muda ya, sekarang udah nggak muda lagi, tapi semoga ya, atau kalaupun udah di masa tua ya sudah sadar kita gagal ya bertobat ya, bertobat, mohon kasih karunia Tuhan supaya kita nggak ada yang terlambat lah ya. Kita percaya kalau masa tua orang juga bertobat ya, dia mulai lagi yang baru, Tuhan juga berkati. Haleluya, amin.